Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Mari kita tilawah dulu ayat yang akan kita bahas, ayat 238 surah Al-Baqarah 238 sampai 242. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita masih membicarakan tentang bab at-tolak. Cukup panjang juga pembahasan tolak dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Pada ayat sebelumnya Allah membicarakan tentang pembahasan tolak. Nah, pada ayat 238 sampai 239, dua ayat ini diselingi dengan pembahasan salat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Di antara asbabun nuzul sebab turunnya ayat. Dua ayat ini adalah suatu ketika di kota Madinah
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mendapati cuaca yang begitu ekstrim, panas. Kalau bahasa kita panas berdengkang. Ya. Karena di kota Madinah itu kalau panas ya panas betul, kalau dingin dingin betul. Nah, ketika anak umrah waktu itu kena ke musim dinginnya, sampai ke ya biasanya ekstrimnya itu 7 derajat. Ya, saya waktu itu 9 derajat. Nah, kalau dingin dingin betul, kalau panas panas betul. Nah, ini kondisinya panas pada saat itu. Di antara sahabat ada yang kemudian menjadikan itu sebagai uzur, alasan untuk ya sholatnya ditinggalkan atau sholat berjamaahnya ya tidak dilakukan. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ini luar biasa. Jadi memang apa yang dilakukan oleh sahabat itu, maka jelas sahabat itu al-udul, sahabat yang adil, itu jaminannya surga. Berapa banyak sahabat yang mendapat jaminan surga? Kenapa? Karena hampir-hampir setiap aktivitasnya juga dipantau, seakan-akan ya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan langsung turun ayat. Ini luar biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisinya itu tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dingin saking dinginnya, ya ekstrim dingin, ekstrim panas, tetap. Ayat ini turun, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian, maka jamak di sini diperintahkan pada para sahabat, jaga oleh kalian ala sholawat, solat 5 waktunya, was sholatil wusta, begitu juga dengan solat wustonya. Nah, solat wusto ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang masyhur menurut jumhur ulama, mayoritas ulama adalah solat asar. Jadi solat wusto ini bukan solat tambahan 5 waktu. 5 waktu tambah solat wusto, enggak. Tapi ini adalah solat asar, wusto, pertengahan. Wusto itu artinya pertengahan. Nah, kalau di antara 5 waktu dari subuh, zuhur, jadi ngitungnya dari subuh. Biasanya kita dari zuhur, ya kan? Hari itu kan dari subuh kan, dari pagi. Nah, dari subuh, zuhur, kurangi asar, maghrib, isya. Jadi tengah-tengahnya itu adalah asar. Nah, ini disebut dengan al-wusta. Nah, di antara kenapa disebutkan secara khusus al-wusta ini, karena memang antara zuhur dan asar itu ini adalah waktu kalau panasnya panas ekstrim dan waktunya istirahat. Waktu istirahat. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan orang yang bisa menjaga sholat al-wusta ini, sholat asar ini, maka jaminannya dosa-dosanya diampuni dan dia dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hendaknya kita umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga sholat kita. Karena sholat ini adalah pembeda antara muslim dan non-muslim. Kewajiban yang pertama kali
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam, itu adalah salat. Kemudian salat ini pula yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak sebelum amal-amal yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang akan dihisab, dihitung, dievaluasi pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Wa in fasadat, kalau rusak salatnya, fasada sairu amalih. Maka seluruh amal-amal yang lainnya akan rusak juga. Maka para ulama mengatakan sholat itu adalah cantolannya amal kebaikan kita. Cantolannya adalah sholat. Maka sholat ini pula tak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada uzur yang dibolehkan di dalam sholat untuk meninggalkan sholat 5 waktu, itu tak ada uzurnya. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak ada uzurnya, tidak ada alasan secara syar'i yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat, itu tidak ada. Yang ada adalah uzur cara melaksanakannya saja. Yang ada adalah cara melaksanakan sholatnya, yang itu ada uzurnya yang dibolehkan. Misalnya kewajibannya berdiri, tak bisa berdiri, boleh duduk. Tak bisa duduk, tetap, misalnya dia sakit berbaring, tetap sholat dia, walaupun dia dalam keadaan berbaring, tak bisa duduk. Berbaring, pakai tangan, gerakan tangan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dia tangannya pun tak bisa bergerak, yang bisa bergerak hanya mata saja. Maka dia sholat dengan gerakan mata, tetap dia sholat. Bahkan sholat menggerakkan mata dan anggota tubuh juga tak bisa, tapi dia masih ingat, masih ada akalnya, masih ingat waktu sholat, masih ingat. Cuman karena kondisi dia misalnya badannya remuk, tak bisa ini, kan gitu. Tetap wajib sholat. Pakai apa? Menggunakan akalnya, pikirannya, tetap wajib. Ini karena wajibnya sholat ini. Jadi bagaimanapun kondisinya, kita tetap wajib sholat. Tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini sebagian orang, ya, mungkin kalau di sini tidak ada ya, mungkin tempat lain, demam sikit udah tidak sholat ya, pusing sikit tak sholat. Bahkan terkait dengan hal ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa saja yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, misalnya, kenapa tidak salat? Wah, salat itu kan tidak wajib. Faqad kafar, maka dia telah kafir, murtad, dia keluar dari Islam. Kenapa? Salat itu salah satu rukun dari Islam. Jadi kalau seorang muslim meninggalkan atau tidak menerima rukun Islam, menolak salah satunya atau nolak seluruhnya, menolak rukun Islam, menolak rukun iman, salah satu atau semuanya, maka dia telah murtad. Ini kalau nolak secara jelas, saya tak mau, gitu. Kenapa? Karena tidak wajib, gitu. Itu udah murtad. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena faktor malas, meninggalnya karena malas, kenapa nak sholat? Oh, nanti ya, kan gitu kan, malas. Dalam hal ini tak sampai keluar dari Islam,
tapi dia fasik dan mendapatkan dosa besar. Berdosa besar dia. Ini sholat ini sangat luar biasa. Maka kalau dia ditinggalkan karena sengaja ditinggalkan menentang hukum wajibnya sholat, sama seperti puasa juga, maka dia telah murtad. Tapi kalau karena malas, karena macam-macam ya kan, karena mungkin ya nongkrong misalnya, ya karena mancing misalnya ya, tinggalkan. Nah, maka dalam hal ini ya fasik. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan sholat di akhirat seperti siapa? Seperti apa dia? Bersama siapa? Ternyata dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani disebutkan, man hafadha 'alaiha, siapa saja yang bisa menjaga sholatnya, sholat 5 waktu kita jaga, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, nur, burhanan, dia akan mendapatkan burhan. Burhan ini adalah petunjuk, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi orang yang biasa jaga sholat nih, maka dia akan mendapatkan cahaya, kemudian akan mendapatkan hidayah, mendapatkan burhan, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, dan dia akan mendapatkan keselamatan. Mendapatkan keselamatan di dunia bahkan di akhirat. Waman lam yuhafiz 'alaiha, sebaliknya, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, artinya ini meninggalkan sholat. Kenapa di sini redaksinya dalam ayat pakai hafizu, kemudian di hadis juga hafizu, hafadhah yuhafizu. Menjaga ini ada keinginan dalam diri kita untuk menjaga sholat. Contoh misalnya kita menjaga supaya handphone kita atau kendaraan kita aman, kan kita jaga terus, selalu ingat, bahkan ya kan, kita selalu ingat ini letakkan di mana nih, kan gitu ya, ini harus dikunci nih, terus besok gimana kendaraan nih, apalagi besok mau pergi jauh misalnya kan, maka kendaraan disiapkan dan seterusnya, dijaga betul supaya tidak hilang, ada niat untuk menjaganya. Sama seperti sholat, tidak seperti air mengalir, tapi dia benar-benar sudah ya membuat program dan planning untuk menjaga sholat. Nanti ketika safar gimana sholatnya ya, terus itu terpikirkan. Itu memang orang ingin menjaga sholat, bukan mencari alasan supaya tidak sholat. Itu. Nah, Rasulullah mengatakan, "Waman lam yuhafiz 'alaiha", orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, lam yakun lahu nuron wala burhanan wala najatan, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wa kana yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, ma'a Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Dia akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, dan Haman di alam kubur di hari kiamat sama. Jadi dihisabnya sama-sama, satu barisan. Nah, ini bahaya juga ini. Kenapa? Ternyata Qarun adalah orang yang paling siapa? Paling kaya. Paling kaya sedunia itu. Qarun adalah orang yang paling kaya. Diceritakan ya, kekayaannya itu dibangunkan
ya gudang. Nah, kunci gudangnya itu 3 orang tak sanggup membawanya. Kira-kira berapa kilo tuh? Saking kayanya itu. Makanya kalau ada orang nemu harta, nyangkul-nyangkul atau ya di dalam sungai atau ada emas, ada harta, disebut harta karun. Hartanya korun. Nah, itu korun dari harta karun, harta korun. Saking apa? Tapi sekaya apapun dia, sehebat apapun korun ini dengan hartanya, karena dia tidak sholat, ya maka dia masuk neraka. Ya kan? Jadi gambaran korun itu adalah orang yang ya kaya raya, ya, yang tidak sholat. Wa Fir'aun itu gambaran para penguasa, para raja, pemimpin yang tidak sholat, atau misalnya sholat dalam rangka apa? Disorot media, pencitraan, misalnya, mudah-mudahan tak ada. Wa Fir'aun ini orang yang punya kekuasaan, apapun bisa dilakukannya, sampai kemudian dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Itu. Satu saja dia tidak beriman, selesai. Ya, Haman ini adalah perdana menterinya. Ini sama juga, menteri-menteri hati-hati juga. Udah jadi menteri tidak sholat. Jadi mantri. Nah, ini gambarannya. Kenapa sholat, kewajiban sholat ini kita lakukan dan kita harus jaga setiap waktunya, karena ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sholat ini adalah bentuk penghambaan. Sholat itu tak ada kaitannya dengan rizki. Ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Sholat ini tak ada kaitan dengan rizki, tak ada kaitan dengan kesehatan. Gitu. Dia adalah bentuk penghambaan. Kalau nanti Allah dengan sholat itu Allah ridho, Allah senang, Allah berikan lancarkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, itu adalah asbab saja. Ya, itu bukan ketika kita sholat, jangan itu dijadikan tujuan utama. Ini terkadang motivasi siapa saja sholat duha maka lancar. Ini sholat duha supaya lancar dia. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sholat 5 waktu juga bentuk penghambaan. Maka ketika kita tulus melaksanakannya, maka otomatis Allah akan berikan kesehatan asalkan syarat dan ketentuannya dipenuhi. Efek-efek dari kewajiban sholat yang kita lakukan itu akan berdampak pada kesehatan, pada rezeki, pada seterusnya. Ya, itu bukan tujuannya. Ya, ketika apa? Tujuan duniawi ini, bentuk penghambaan. Bahkan di dalam sholat dikatakan dalam hadis, aqrabu ma yakunu bihil abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun. Waktu atau kondisi keadaan seorang hamba dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Bayangkan nih. Allah sangat dekat, jangan diartikan harfiah. Allah sangat dekat kepada seorang hamba, sangat cinta pada seorang hamba ketika dia dalam posisi sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyak kita berdoa
di dalam sujud kita. Kenapa dalam sujud? Itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya jabatan, pejabat, presiden, menteri, para pejabat. Ini jabatan tertinggi. Para pengusaha, orang yang kaya raya, ataupun siapapun itu, selama dia hamba Allah, maka dia letakkan keningnya di lantai. Tak ada keistimewaan. Itu bentuk penghambaan kita. Tak ada keistimewaan manusia, itu tak ada. Semua manusia di masjid ini, di masjid misalnya, ini indahnya dalam Islam, masuk masjid tak ada tempat khusus untuk manusia. Jadi siapa yang paling cepat, dialah di saf pertama. Lalu ketika sujud, ketika ruku dan dia sujud, tak ada perbedaan juga. Tak ada perbedaan. Semuanya sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya, kita semuanya benar-benar berserah diri kepada Allah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita adalah makhluk yang lemah. Apa yang kita memiliki, kekuatan, kesehatan yang kita miliki, lemah. Jabatan, kekuasaan, lemah. Harta itu lemah. Semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat bahagia, senang ketika seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktunya. Dan dia memperbanyak sujud. Selain daripada itu, ketika kita banyak sujud di tempat sujud, maka tempat sujud kita akan menjadi saksi di hari kiamat. Ini sangat luar biasa. Maka hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Maka usahakan betul sholat ini secara individu kita jaga. Dan kita usahakan juga sholat ini dijaga oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, anak cucu kita, untuk sholat ini. Karena kalau yang lainnya, kalau sholatnya bagus, yang lainnya insya Allah akan bagus semuanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tak terbatas. Ini kalau dalam ibadah-ibadah lainnya, itu misalnya infak sedekah itu akan dilipat gandakan menjadi 70, 700 dan seterusnya. Ada hitungannya. Sedangkan puasa dan amal-amal yang terkait dengan puasa itu khusus di bulan Ramadan unlimited, tak terbatas. Unlimited ya, tak terbatas. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, infak sedekahnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka lipat gandanya tak terbatas. Nah, tapi ingat juga, kalau kita melakukan dosa, juga dilipat gandakan unlimited juga. Maka lebih baik ini tidur saja. Daripada maksiat, lebih baik tidur. Ya kan? Kalau tidur itu kan tak ada maksiat ya. Tidur aja. Daripada maksiat. Nah, maka tidur lebih utama. Nah, ini pentingnya kita menjaga sholat untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, remaja-remaja. Ini penting juga. Bagaimana ini PR kita bersama.
Ini banyak beberapa ini orang-orang yang ini YouTuber dan ini ngetes beberapa remaja-remaja di kota-kota besar, itu ditanyakan tentang rukun iman, rukun Islam. Banyak yang tidak tahu. Bahkan ditanya, ini banyak anak-anak remaja ditanya sehari semalam berapa kali sholat wajib itu? 3 kata dia. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Itu baru berapa kalinya? Belum ditanya kalau 5 waktu, apa saja itu? Ditanya bentuknya. Belum lagi ditanya rokaatnya. Banyak yang tidak paham. Ternyata dengan kecanggihan teknologi, semakin canggih teknologi itu, semakin banyak orang yang meninggalkan agama. Anak-anak remaja kita. Bagaimana dia akan istiqomah? Nah, di dalam melaksanakan sholatnya, maka ini pentingnya kita jaga melalui keluarga. Penjagaan pada anak-anak kita ini melalui keluarga. Ini adalah rank terakhir. Bahkan sekarang ini negara sudah hampir membebaskan. Bahkan orang tua tak boleh intervensi terkait dengan keyakinan dan apa yang dilakukan oleh remaja, oleh anak-anaknya ketika dia sudah usia baligh, artinya sudah mulai dewasa. Tak perlu lagi intervensi. Ini bahaya ini. Seharusnya negara hadir. Maka nanti bisa jadi ke depan tren. Nah, ini juga sama. Tren dari remaja-remaja, para pemuda-pemudi di Eropa itu trennya pernikahan sangat menurun. Di Jepang itu sekarang sudah banyak rumah-rumah kosong. Tinggal orang-orang yang sudah sepuh semuanya. Anak-anak mudanya memang tingkat kelahiran. Nah, itu berdampak pada apa? Karena sudah merasa tidak perlu lagi menikah. Karena apa yang dia inginkan, mohon maaf, hubungan intim, itu sudah mereka dapatkan secara bebas. Tak perlu lagi menikah. Nah, ketika dia tidak perlu lagi menikah, maka secara otomatis angka kelahiran akan menurun. Di Indonesia sekarang ini juga sama, kita baca beberapa informasi bahwa tren pernikahan juga menurun beberapa tahun terakhir ini. Ini sudah mulai menurun juga trennya. Anak-anak muda, ya kan ada data-data pernikahan. Ya. Nah, di KUA, se-Indonesia, trennya sudah mulai menurun juga. Ya. Jadi nanti 2045 yang dikatakan nanti kita akan mendapatkan bonus demografi, bisa jadi memang banyak pemudanya, tapi setelah itu 2050-60 bisa jadi apa? Akan mengalami penurunan. Ini sangat luar biasa. Maka ini dari sisi pernikahan. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi mulai bebas, pergaulan bebas, seks bebas, kenakalan remaja.
Nah, ketika negara tidak hadir, maka rank paling akhir itu adalah keluarga. Belum lagi nanti kalau kita lihat data-data keluarga, ternyata sangat-sangat minim sekali juga penjagaan dari keluarga. Yang seharusnya negara hadir untuk membentengi itu semuanya. Nah, dan lain-lainnya. Nah, ini sekilas informasi terkait dengan itu tadi. Maka penjagaan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ini sangat penting sekali. Ini benteng terakhir menjaga anak keturunan kita itu adalah keluarga. Maka di sini pendalaman penjagaan dari sejak dini terhadap anak keturunan kita, keluarga kita, ini sangat-sangat penting sekali. Proses pembinaan, pembentukan kepada mereka. Nah, contoh kalau kita ingin membangunkan, ya, kalau yang punya anak-anak kecil, ya kan, kalau membangunkan anak, dek bangun, apa biasa alasannya? Mandi, sekolah, ya kan? Itu didoktrinkan terus. Nanti ketika dia hari Minggu, dek bangun, sekolah, kan libur, Mbak. Libur kan. Seharusnya apa kita? Dek bangun, mandi, sholat. Sholat. Bahkan doktrin banyak di antara orang tua mendoktrin anaknya lebih awal mengenalkan iblis, syaitan, jin kepada anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Cara gimana? Didoktrin itu sana. Ketika anak dia udah baru umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, nangis. Shh, jangan nangis, jangan nangis. Ada genderuwo tuh. Setan, genderuwo. Oh, ada setan, genderuwo. Jangan nangis. Itu setiap saat didoktrinkan pada anaknya. Makanya dia, anak-anak kita, khususnya di Indonesia, ini pengalaman kita semuanya, itu lebih takut kepada setan. Kalau jalan kuburan, berani enggak? Kenapa? Karena dari awal sudah ini. Doktrinnya itu doktrin takut. Bayangkan seandainya doktrin itu sejak kecil kita doktrin keimanan. Oh, kalau melakukan ini Allah senang, gitu. Kalau jujur Allah senang, kalau kita ibadah Allah senang, kalau tidak jujur Allah murka, terus gitu. Jadi itu, tak usah sebut-sebut jin, setan, genderuwo, hantu. Itu proses ini penanaman. Belum lagi nanti ketika dia di tempat belajarnya ini nanti dikuatkan lagi akidahnya, terus begitu. Nah, maka akan otomatis. Nah, ini maka pentingnya kita ya memberikan kebiasaan-kebiasaan. Ya, maka dalam hadis itu disebutkan muru auladakum bisolah inda sab'a. Perintahkan anaknya sholat ketika umur 7 tahun. Artinya dia mesti apa? Dia ajarkan sebelumnya. Karena usia tamyiz itu. Wadribuhum, pukul dia kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun. Pukul boleh, tapi jangan pukul yang mematikan. Hanya saya bukan mematikan, patah misalnya. Ini juga tidak diperkenankan, bisa masuk penjara itu. Kalau sekarang anak bisa melaporkan orang tua. Wah, itu sekarang itu. Murid bisa melaporkan gurunya. Istri bisa melaporkan suaminya. Bisa masuk penjara itu suaminya. Kalau suaminya maksa. KDRT termasuknya. Maka nah, ini penting, jangan sampai ya terjadi percekcokan khususnya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Baru 1 ayat kita ya. Ya, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan peliharalah semua sholat. Berarti juga sebagaimana sholat pelihara. Tapi justru di sebaliknya pada surat Al-Ma'un dijelaskan pada surat ke-110 ayat keempat. Maka celakalah orang salat. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, siapakah orang yang celaka sholat dalam sholat? Mengapa sampai ada perbedaan perspektif ini Pak Ustaz? Sekarang pelihara sholat sampai celakalah orang yang sholat. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana orang yang melaksanakan sholat? Bagaimana dampak orang yang melaksanakan sholat serta meninggalkan sholat pada saat hidup di alam barzah dan alam akhirat? Yang bisa memberikan penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, dalam banyak ayat itu disebutkan wa aqimus shalah, tegakkan salat, dirikan salat. Dalam ayat ini yang kita bahas hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat itu. Bukan hanya sekedar dikerjakan tapi benar-benar komitmen terhadap pelaksanaannya. Dalam surah Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Apakah kontradiktif? Ya tidak. Kalau ini jaga salatnya, bagaimana kualitas dalam melaksanakan salatnya dalam surah Al-Ma'un itu? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Jangan titik di situ, Pak. Itu baru koma. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang yang celaka salatnya itu? Orang yang sahun dalam melaksanakan salat. Memang dia salat, tapi ketika dia salat sahun ini paling tidak ada dua kriteria. Yang pertama, dia menunda-nunda datangnya, menunda-nunda melaksanakan salat sampai hampir habis waktunya. Pas masak zuhur nih, zuhur masak. Oh, ternyata masih lama, santai loh. Habis masak ini nonton sinetron, lihat si lama. Ya kan? Nanti kalau sudah 10 menit, 10 menit lagi nih. Buru-buru dia. Ke kamar mandi begitu. Sholat. Kira-kira akan khusyuk enggak kira-kira? Apalagi tinggal 5 menit. Allahu Akbar. Itu. Belum lagi, itu. Dia termasuk sahun. Atau ketika dia melaksanakannya, dia melaksanakan secara selemba saja. Selemba, yang penting sholat lah. Allahu Akbar. Bebas lah pokoknya, yang penting sholat. Ini juga sahun juga. Nah, ini yang pertama, orang yang celaka. Orang sholat tapi dia celaka. Meremehkan sholat. Ya. Walladzina hum yura'un. Celaka juga orang yang sholat yura'un. Dia riya. Ingin dipuji oleh orang lain. Misalnya pas sholatnya, masa suami tak pernah memberikan apresiasi kepada saya, padahal saya sudah sholat. Kenapa dia tidak pernah muji saya, padahal saya sholat 5 waktu. Ketika dia melaksanakan ibadah ingin dipuji oleh orang lain, sholatnya tak akan dapat pahala, sia-sia, terbakar pahalanya. Maka hati-hati, ya. Ingin dilihat baik, sholat. Ingin dilihat baik oleh orang lain. Bahkan ini kategori riya juga ini. Kita nih masuk masjid, mau sholat duha. Ternyata kita kembali lagi tak mau. Kenapa tak jadi sholat? Ada orang dalam, saya takut riya. Maka dia tidak sholat, takut riya. Dia telah riya.
Jadi dia takut riak tuh, dia telah riak. Kenapa? Dia masih ada takut riak. Itu sudah riak dia. Maka riak dan tidaknya itu kategorinya adalah ada orang, tidak ada orang, sama aja. Nah itu apa? Bebas. Hati kita sudah terbebas dari manusia itu. Nah, seorang yang sholat tapi ya masih ingin dilihat baik oleh orang lain, maka otomatis itu riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, dan orang yang sholat tapi dia tidak mau menolong orang lain. Nah, ini juga termasuk di dalam. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nomor 2 apa Pak tadi? Oh ya, orang yang melaksanakan sholat di akhirat seperti apa? Sholatnya nanti akan berbentuk makhluk yang wajahnya ganteng, wajahnya cantik, akan menjadi temannya di alam barzah sampai datang hari kiamat. Ketika sakaratul maut, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terbiasa sholat, ya, dibebaskan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan al-fazaul akbar, dari ketika dicabut. Tapi orang yang tidak sholat nih, biasanya apa? Diputar-putar, dicabutnya bukan dari rongga, tapi dia dari tubuhnya, dari tangan, dari kaki, biasa melepar orang itu. Bulat dia. Ya kan, bisa jadi tempeleng sama malaikat, tempeleng itu. Bisa jadi ya. Cuman kita kan tidak melihat. Cuman ada, memang ada tuh. Ya, teman saya cerita sendiri, yo orang, nah mutar-mutar ya, kayak orang yang kesurupan begitu. Nah, itu Pak, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ibu dulu, baru Bapak nanti. Ya, saya. Kalau kan misalnya mengingkari Allah ataupun marah itu kan berucap ini kita bersolat saja ini gitu. Ibaratnya akan lain dari Allah. Gimana Bu? Kalau gimana? Misalnya dalam keadaan emosional, atau keadaan dia, misalnya dia sudah mencakup hal-hal yang termasuk kafir keluar dari dalam Islam kan. Nah, apakah dia orang itu harus mengetahui syahadatnya? Iya. Dia ngapain bisa keluar tadi? Allah tuh gini-gini gitu, misalnya Pak. Oh, mencaci maki Allah. Ah gitu ya? Iya, dia. Iya. Bahaya itu. Jangan sampai itu ya bisa murtad itu. Iya, maka harus bersyahadat. Langsung seketika dia sadar tuh bersyahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Oh enggak. Langsung sekali. Artinya itu taubat ya, taubat itu bentuknya itu adalah taubat. Iya. Silakan Pak. Oh, sholat tatawu. Sholat tatawu itu sama dengan sholat nafilah. Sholat sunnah. Nah, sholat sunnah namanya ada sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tatawu. Nah, itu kategorinya seperti itu. Dia sama dia. Itu Pak ya. Ada terakhir Pak ya? Ya. Jadi kalau saya jelaskan kemudian sujud. Sujud ini kan kalau salah kan dari akan mulai selesainya. Ya. Fa'aksiru as-sujud. Fa'aksiru jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya ketika sujud. Fa'aksiru ad-du'a. Redaksi adanya perbanyak dia doa. Dan perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sujud itu bukan sholat 5 waktu sujudnya kita tambah, enggak. Artinya pelaksanaan ibadah-ibadah sholat lainnya itu yang ditambah. Contoh,
sholat malam. Kan tambahan sujudnya banyak. Tapi pelaksanaan tetap. Bukan 1 rakaat 4 kali sujud misalnya. Nggak, tapi dia menambah lagi sholat-sholat yang lainnya. Yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah misalnya sholat duha. Yang biasanya 2 rakaat. Kan sampai 12 rakaat tuh. Nah tambah lagi gitu. Nah ya jadi 4, jadi 6, jadi 12 gitu. Sholat malamnya sampai juga 11. Itu nanti surat mutlak, sholat taubat, sholat tasbih, banyak. Nah, itu memperbanyak itunya. Udah kurang. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.